Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai clearing. Apa sih itu clearing? Apa ya? Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Kemudian, apa sih manfaat adanya clearing itu? Di antara manfaatnya, yang pertama, meningkatkan efisiensi terhadap sistem pembayaran nasional. Manfaat yang kedua, memberikan layanan transfer dana yang lebih aman dan cepat. Manfaat yang terakhir, mengakomodasi kebutuhan nasabah saat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar, baik itu oleh perusahaan maupun individu. Kemudian, ada berapa sih jenis-jenis clearing itu? Ada berapa ya? Jenis clearing yang pertama adalah clearing umum, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank satu dengan yang lainnya. Dalam prosesnya, clearing umum di bawah pengawasan dan peraturan Bank Indonesia. Jenis clearing selanjutnya adalah clearing lokal, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank satu dengan yang lainnya dalam wilayah yang sama. Artinya, setiap peraturan dan ketentuan ditetapkan oleh wilayah itu sendiri. Jenis clearing yang terakhir adalah clearing antar cabang, yaitu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank dalam wilayah tertentu dan dilakukan secara khusus. Lalu, bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan menjumlahkan seluruh perhitungan dari kantor cabang. Kemudian, kita akan membahas bagaimana sih proses clearing yang bisa dijalankan itu. Proses clearing ada 3. Yang pertama, clearing keluar, yaitu membawa warkat-warkat clearing ke lembaga clearing Bank Indonesia dan menyerahkannya kepada bank yang berhak. Clearing keluar terdiri dari penyerahan surat-surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar, atau yang biasa disingkat dengan LLG. Proses yang kedua yaitu clearing masuk, yaitu menerima warkat di lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan. Clearing masuk terdiri dari penerimaan surat-surat debit masuk dan nota kredit masuk, atau LLG. Kemudian proses yang ketiga yaitu pengembalian clearing atau clearing return, yaitu pengembalian warkat-warkat clearing yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Warkat-warkat yang dikeliringkan tidak selamanya dapat ditagih. Bahkan, setiap kali transaksi clearing, terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, bagaimana sistem clearing itu? Sistem clearing ada 4. Yang pertama, sistem manual. Sistem manual adalah sistem penyelenggaraan lokal dan dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Sistem yang kedua, sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo clearing, dan pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Sistem yang ketiga yaitu sistem semi-otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Sistem yang terakhir yaitu sistem elektronik. Sistem elektronik adalah sistem yang seluruh perhitungannya nanti akan disesuaikan dengan perhitungan elektronik. Sekian dari pembahasan kali ini. Cekap sak meten mawon, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.